Shalom, Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini bersama dengan saya, TKS Resana STH yang melayani di Jemaat GKE Kalawa, Resort GKE Pulang Pisau. Bapak Ibu Saudara, mari kita mengawali pagi hari ini dengan kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan dari Ayub pasal yang ke-36 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-16 dengan judul perikop tujuan sengsara ialah pertobatan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu yang kudus. Karena kasih, kebaikan, dan kemurahan Tuhan, kami dapat dibangunkan pada hari ini dengan tubuh yang sehat, kuat, dan kami boleh merasakan kasih pemeliharaan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Mengawali hari ini Tuhan, kami memohon kiranya oleh kuasa Roh Kudus-Mu, kami dapat menjalani dan menikmati sepanjang hari ini dengan kekuatan dan pengharapan yang Tuhan beri. Melalui firman Tuhan ini kiranya menuntun kami kepada hidup yang benar dan berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Pernahkah Bapak Ibu melihat dalam dunia pendidikan ketika seorang guru mendidik seorang murid dan ketika itu juga seorang murid melakukan kesalahan atau melanggar peraturan yang ada dalam sekolah itu, pasti yang dilakukan oleh seorang guru itu adalah memberikan hukuman dengan tujuan agar murid itu bisa menjadi lebih disiplin dan taat. Nah, begitu juga Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nas kita hari ini berbicara tentang tujuan sengsara ialah pertobatan. Pasti kita pernah mengalami yang namanya hidup sengsara, hidup menderita. Entah itu ketika kita merasakan segala sakit penyakit, kita mengalami pergumulan, kita mengalami kesulitan, dan kita mengalami berbagai macam situasi kehidupan yang kita anggap pada saat itu kita mengalami hidup yang sengsara. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, pernahkah kita berpikir ketika kita berada dalam situasi kehidupan yang sengsara, kita mengingat sejenak bahwa pada saat itu Allah sedang menegur dan mendidik kita? Atau Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami penderitaan yang luar biasa, kita menyadari sejenak bahwa Allah ingin kita merenungkan kehidupan kita. Apakah ada dosa atau kesalahan yang harus kita akui dan perbaiki di hadapan Allah? Akan tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kita mengalami penderitaan kehidupan yang sengsara, kita selalu berpikir bahwa Allah telah meninggalkan kita dan membiarkan kita hidup dalam kepahitan. Tetapi sebenarnya yang terjadi adalah Allah ingin mengajarkan kepada kita melalui penderitaan, kesengsaraan yang kita alami, kita bisa datang kepadanya. Dan juga Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perlu kita ingat bahwa ketika Allah sudah mengizinkan setiap kesengsaraan yang terjadi dalam kehidupan kita, yaitu tujuannya untuk membentuk karakter kita dan menarik kita lebih dekat kepadanya. Dan terkadang juga Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, penderitaan itu adalah bentuk teguran supaya kita bertobat dan meninggalkan kehidupan kita yang lama dan menjadi orang yang hidup sesuai dengan yang Allah inginkan.
Jadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita sedang sengsara, artinya Allah ingin kita melihat bagaimana kehidupan kita. Allah ingin melihat diri kita. Apakah sejauh ini kita sudah melakukan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita? Dan satu hal yang mau saya sampaikan bagi kita, yaitu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Di tengah-tengah penderitaan yang kita rasakan, di tengah-tengah kesulitan kehidupan kita, di tengah-tengah pergumulan, permasalahan yang kita alami, Allah tidak pernah meninggalkan kita dan membiarkan kita untuk berjalan sendirian. Melainkan Dia bekerja bagi kita. Allah sedang mempersiapkan kita untuk menerima kelimpahan dan berkat yang penuh dengan sukacita. Dan tugas kita Bapak Ibu Saudara adalah kita tetap percaya, kita tetap setia, kita tetap mengandalkan Tuhan dan berserah kepadanya. Karena Allah selalu bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kasih karunia Tuhan kami boleh merasakan kebaikan Tuhan yang selalu memelihara dan menjaga kehidupan kami. Kami juga bersyukur atas firman-Mu yang sudah kami dengar. Dan kami berterima kasih Tuhan, oleh karena firman-Mu kami diingatkan dan dikuatkan ketika kami merasakan dalam situasi hidup yang sengsara, menderita, dan berbeban berat. Tuhan, dalam menjalani kehidupan kami perlukan pertolongan Tuhan, dan kami memohon Tuhan hadir dalam setiap detik kehidupan kami, agar kami dikuatkan dan dipulihkan dari setiap keadaan dan kehidupan kami. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di jemaat Talita Kumi Saka Kajang. Biarlah Tuhan berkati, melindungi, memelihara, dan menjaga setiap langkah kehidupan mereka, baik dari pendeta, penatua diakon, guru agama, jemaat-jemaat Tuhan, tua, muda, balita, anak-anak, siapapun mereka Tuhan, yang telah menjadi bagian dari umat-Mu. Mampukan setiap tugas, pelayanan, pekerjaan, aktivitas, dan rencana, harapan dari setiap jemaat Tuhan. Dan Tuhan memberkati setiap ternak, ladang, sawah, pekerjaan, aktivitas, atau apapun yang mereka lakukan, yang sakit, yang bergumul, yang menderita, yang berada dalam kedukaan, Tuhan yang menolong mereka. Juga Tuhan berkati juga gereja Talita Kumi Saka Kajang ini, sehingga menjadi gereja yang selalu memberitakan kebenaran firman-Mu, yang selalu mengabarkan Injil kemana-mana tempat. Dan setiap proses pembangunan, program kerja, rencana, bahkan harapan-harapan, Tuhan boleh berkenan atasnya. Bapa di sorga, Bapa yang baik, tidak lupa juga kami berdoa dan memohon untuk setiap kami yang mendengarkan renungan harian dari firman Tuhan. Kami juga mengundang Tuhan hadir dalam kehidupan kami. Kami juga menghendaki Tuhan memberkati setiap kehidupan kami. Tuhan mampukan kami dalam menjalani kehidupan kami. Kami dalam situasi keberadaan kehidupan kami, hidup yang berat, pergumulan, bahkan hal-hal yang membuat kami merasa kesengsaraan dalam kehidupan kami. Segala sakit penyakit, kami mohon Tuhan memberikan kelegaan, kesehatan, pemulihan, kekuatan, dan berkat dalam setiap kehidupan kami. Dan ajarlah Tuhan kami untuk selalu percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami untuk bisa
Kami yakini dan kami imani bahwa Tuhan melihat dan mempersiapkan kami untuk menerima berkat yang lebih besar dan berarti dalam kehidupan kami. Berkati juga Tuhan segala ternak ladang, sawah, usaha, pekerjaan kami, apapun yang kami lakukan, biarlah Tuhan berkenan dalam kehidupan kami. Agar melalui itu Tuhan kami menerima dan merasakan kasih pemeliharaan Tuhan yang selalu nyata terjadi. Terima kasih Tuhan. Banyak harapan yang mau kami sampaikan, tetapi kami percaya sebelum kami meminta, Tuhan telah melihat dan mendengarkan setiap harapan, doa, dan kerinduan kami masing-masing. Dan kami membawa doa dan harapan kami Tuhan hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Shalom.